Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratu Salihah dengan NPM 1212020.005 ingin melakukan penyembuhan terhadap uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama, saya akan melakukan penyembuhan terhadap uji normalitas. Kita klik file, import data. Saya akan mengimport data dari Excel. Nah, di sini pilih yang penyembuhan uji normalitas. Tunggu sampai muncul pop-up seperti ini. Lalu klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini ada variabel yang tidak terpakai karena kosong, kita hapus saja. Langsung kita analyze, regression, linear. Kita masukkan variabel Y ke dependent, variabel X1 sampai 3 ke independent. Nah, kita klik save, pilih residualnya unstandarized untuk memunculkan nilai residual. Lalu OK. Nah, muncul kan nilai residual 1, lalu kita analyze lagi, kita uji normalitas di non-parametric test, legacy dialogs, dan kita pilih one sample QS atau Kolmogorov-Smirnov. Masukkan residual 1 ke test variable list, test distributionnya udah automatically ke normal, klik OK. Terlihat ya di outputnya bahwa nilai signifikasinya itu 0,06, artinya pengujian ini tidak normal. Jadi datanya itu nggak normal karena nilai signifikasinya itu di bawah 0,05 atau 5%. Berarti kita akan melakukan penyembuhan terhadap uji ini. Langsung aja kita analyze. Oh maaf, maksudnya kita kita analyze lagi non-parametric test, legacy dialogs. Kita analyze ini untuk melihat seluruh variabelnya itu apakah semuanya normal atau apakah ada beberapa yang normal atau keseluruhannya memang tidak normal. Jadi kita masukkan dari variabel Y sampai X3 ke test variable list, klik OK. Nah, muncul kan di sini bahwa dari variabel Y, X1, X2, dan X3 itu signifikasinya di bawah 5%. Nah, kita akan melakukan pembuktian dia tuh alur grafiknya kayak gimana sih, condong ke arah mana, supaya nanti kita bisa menentukan rumus apa yang akan dipakai untuk melakukan penyembuhan uji normalitas. Kita pilih ke grafik, legacy dialogs, ke histogram, masukkan variabel Y, dan ini checklist untuk display normal curve, klik OK. Selanjutnya untuk variabel X, kita masukkan semua variabel ya, klik OK. Selanjutnya untuk X2, dan yang terakhir untuk X3. Nah, klik OK. Nah, kita lihat nih dari variabel Y itu tuh grafik histogramnya garisnya ini lebih cenderung condong ke arah kanan. Begitu juga dengan X1, X2, dan X3. Jadi dia tidak ada berada konstan di tengah-tengah. Nah, kita tentuin nih dia itu bentuknya apa. Kita lihat ketentuannya ada di sini. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis grafik histogram transformasi data yang tidak normal. Yang pertama ada moderate positive skewness, substantial positive skewness, severely positive skewness, moderate negative skewness, substantial negative skewness, dan severely negative skewness. Kalau menurut saya pribadi, bentuk yang data ini itu lebih ke moderate positive skewness. Kalau moderate positive skewness berarti kita memakai rumus yang SQRT dikali X, atau bisa juga dengan akar kuadrat. Oke, langsung aja kita ke compute variable, maksudnya transform data, compute variable. Kita buat target variabelnya SQRT untuk variabel Y dulu. Kita klik function yang all, kita cari nih SQRT. Sebenarnya bisa juga sih langsung diketik.
Kita masukkan, double klik variabel Y, klik OK. Lakukan untuk seluruh variabel. Targetnya untuk X1 dan klik OK. Selanjutnya untuk X2, jangan lupa ganti ini targetnya jadi X2. Dan yang terakhir X3. Kita masukkan X3 di sini. Nah, oke. Kalau udah semua, kita analyze lagi ke regression linear. Kita cari untuk nilai residualnya lagi. Kita ubah nih semuanya. SQRT-Y di dependent, SQRT X1 sampai X3 di independent. Udah kan, residual udah unstandardized, langsung aja continue dan klik OK. Dia akan muncul nilai residual 2. Kita analyze, kita tes lagi untuk uji normalitasnya 1 sampai QS. Kita undo, lalu kita masukkan nilai residual 2. Klik OK. Nah, outputnya adalah di sini terlihat jelas ya bahwa nilai signifikansinya itu sebesar 0,093. Artinya pengujian ini dikatakan normal karena nilai signifikannya itu di atas 5%, yaitu sebesar 0,93. Artinya data ini tuh udah sembuh, jadi datanya udah normal. Kalau tadi kan signifikannya itu 0,006. Nah, selanjutnya saya akan melakukan penyembuhan terhadap uji multikoleniaritas. Kita gini aja, bikin new data, langsung file, import data, pilih yang uji multikoleniaritas, kita tunggu. Nah, klik OK. Langsung, nah ini muncul nih, ada beberapa variabel. Untuk variabel Y ada income, earns, untuk variabel X1, world, X2, expenditure, X3, dan age, X4. Nah, variabel ini nanti saling berkaitan. Kita pilih yang analyze, regression linear. Kayak biasa, kita akan cari nilai residualnya dulu. Kita masukkan variabel Y di dependent, X1 sampai X4 di independent. Nah, statistiknya kita checklist yang collinearity diagnostic. Terus untuk plots-nya spreadsheet di Y, separate di X. Nah, terus continue. Save-nya residual unstandardized. Continue. Lalu klik OK. Nah, di sini terlihat ya bahwa untuk variabel earns, maaf sebelumnya, jadi syarat atau ketentuan dari uji multikol itu adalah jika nilai collinearity tolerance-nya itu lebih dari 0,1 dan statistik VIF-nya itu kurang dari 10, dan itu dikatakan terbebas dari multikol. Jika nilai collinearity tolerance-nya itu kurang dari 1 dan nilai statistik VIF-nya itu lebih besar dari 10, artinya terdapat multikol. Nah, kita akan cek masing-masing variabel. Untuk earns, ini dia terbebas dari multikol ya, karena collinearity tolerance-nya itu lebih dari 0,1 dan statistik VIF-nya itu kurang dari 10. Di sini ada 2. Untuk variabel world atau X2, collinearity-nya itu dia 0,5, artinya dia lebih dari 0,1, dan untuk statistik VIF-nya itu dia kurang dari 10. Dan untuk variabel expenditure, nilai collinearity-nya itu 0,1. Ini udah memenuhi syarat, tetapi untuk statistik VIF-nya itu dia lebih dari 10.
Jadi dia 10,007. Jadi itu lebih 0,007 aja. Tapi ini dikatakan kalau dia itu terdapat multi-call. Sedangkan untuk variabel age, collinearity tolerance-nya itu 0,1 dan statistik VIF-nya itu 9. Nah, ini terbebas. Berarti yang terdapat multi-call adalah untuk variabel expenditure. Nah, di sini tuh ada beberapa cara untuk menyembuhkan uji multikoliniaritas. Yang pertama ada alternatif uji lain dengan mendeteksi gejala multikoliniaritas dalam model regresi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti logaritma natural, logaritma atau like dan lain-lain. Yang ketiga ada mengeluarkan variabel yang berkolerasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier. Nah, saya akan melakukan pada poin ketiga, mengeluarkan variabel yang berkolerasi tinggi, yaitu berarti variabel X3 atau expenditure. Berarti kita ke analyze lagi. Regression linear. Nah, di variabel independen kita keluarin aja expenditure-nya. Langsung klik OK. Nah, outputnya adalah yang ini. Di sini sudah terlihat ya bahwa saya menghilangkan variabel expenditure. Jadi hanya ada variabel earns, wealth, dan age. Nah, semuanya ini, ketiga variabel ini terbebas dari multi-call karena collinearity tolerance-nya itu sudah lebih dari 0,1 dan statistik VIF-nya itu kurang dari 10. Nah, yang berarti pada pengujian uji multi-call ini dapat dikatakan bahwa earns, wealth, and age sangat berpengaruh terhadap variable income. Karena nilai betanya positif dari keseluruhan variabel ini, jadi seluruh variabel ini, misalnya kayak earns, wealth, age itu berpengaruh positif terhadap variabel income. Misalnya jika earns tinggi, maka income juga tinggi. Begitu juga dengan wealth dan age. Selanjutnya, berarti pengujian ini tuh udah terbebas dari multi-call. Jadi data ini udah sembuh. Selanjutnya saya akan melakukan penyembuhan terhadap uji autokorelasi. Uji heterokedastisitas dulu deh. Kita ini aja, new data. Pilih file, import data ke Excel. Kita pakai data yang contoh panel. Nah, klik OK. Di sini ada beberapa variabel ya. Kita langsung aja. Sebelumnya saya akan melakukan uji heterokedastisitas ini untuk pengujian Glatzer karena yang paling mudah dengan cara mengabsolutkan nilai residualnya. Kita ke analyze, regression linear kayak biasa. Kita masukkan ya variabel Y1 di dependent, variabel X2 dan X3 di independent. Kita klik save residual unstandardized, klik continue dan OK. Nah, muncul untuk nilai R1. Kita transform dulu datanya sebelum melakukan pengujian untuk uji Glatzer dengan cara mengabsolutkan nilai residual. Jadi kita target variabelnya itu absolute 1, absolute untuk R1. Kita pilih all, cari yang apps. Nah, pilih yang R1. Klik OK. Lanjut lagi kita analyze ke ke regression linear. Kita ubah variabel dependennya itu jadi absolute R1.
tandanya masih sama. Untuk save-nya kita unchecklist dulu standardized-nya, lalu klik oke. Terlihat ya bahwa di sini untuk variabel X2 nilai signifikasinya itu 0,019. Artinya dia itu terdapat hetero. Jadi datanya itu terdapat gejala hetero karena di bawah 5%. Sedangkan untuk variabel X3 dia tidak terdapat hetero karena nilai signifikasinya itu 0,890. Jadi udah di atas 5%. Nah, sekarang kita akan melihat nih grafik dari variabel X2 dengan cara grafik legasi dialog. Kita pilih bar, kita pilih yang simple aja. Untuk value kita pilih data in chart R-nya tuh value of individual cases. Kita klik define. Kita masukkan variabel X2 di bar represent dan klik OK. Nah, kelihatan kan kalau datanya ini tuh ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Jadi tuh tidak merata. Maksudnya tuh ini udah tinggi terus langsung turun jauh. Terus ini tinggi dan ini rendah. Ini rendah-rendah. Jadi kurang selaras gitu. Nah, jadi tuh sebenarnya ada 2 cara. Yaitu yang pertama ada outlier atau dengan cara logaritma natural. Tapi di sini saya akan menggunakan cara logaritma natural. Langsung aja ke transform, compute variable. Kita buat target variabelnya ln atau logaritma natural untuk variabel y yang pertama. Langsung aja masukkan rumus ln y1, klik OK. Yang kedua variabel x1 maksudnya variabel x2. Dan yang terakhir variabel x3. Klik OK. Nah, udah semua kan, udah ada nih. Nah, kita cari lagi nilai residual keduanya, regression, linear. Nah, kita ubah nih, kita reset aja deh. Jadi ln y di dependent, ln x2 dan x3 di independent. Pilih save-nya unstandardize, continue, dan klik OK. Di sini muncul nilai untuk res 2. Kita transform lagi nilai res 2-nya itu ke absolute. Jadi kita bikin target variabelnya absolute res 2. Nah, di sini masukkan rumus absolute untuk residual 2 dan klik OK. Kita analyze lagi, kita akan melakukan pengujiannya untuk uji Glatzer. Nah, variabel ln y1 kita ganti dengan absolute res 2. Maaf, ada problem. Kita ulang lagi, transform, salah memasukkan rumus. Kita pilih yang absolute res 2, klik OK. Lalu kita akan melakukan pengujian untuk uji Glatzer. Kita ubah variabel ln y jadi absolute res 2 di variabel dependent. Kita setnya unchecklist biar nggak muncul nilai residual lagi dan klik OK. Nah, hasilnya adalah untuk variabel ln x2 nilai signifikansinya 0,948. Sedangkan untuk variabel S3 adalah 0,825.
Dapat dikatakan bahwa seluruh variabel terbebas dari hetero karena nilai variabel X2 nilai signifikasinya yaitu 0,9 dan variabel X3 nilai signifikasinya 0,8. Artinya pada pengujian ini tidak terjadinya kesamaan antara varians terhadap variabel terkait. Jadi pada pengujian ini tuh udah terbebas multi-call, jadi datanya udah sembuh. Kalau tadi kan ada yang belum untuk variabel X2. Lanjut lagi, kita akan melakukan pengujian terhadap uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu untuk menentukan apakah variabel ini ada kaitannya dengan variabel sama variabel dari variabel satu dan lainnya. Nah, kita analyze dulu. Datanya masih sama, pakai data yang contoh panel tadi. Kita pakai ujinya itu rantes. Sebenarnya ada yang Darwin-Watson, cuman saya ingin melakukan dengan rantes. Jadi kita analyze ke non-parametric test, legacy dialogues, dan klik yang runs. Kita pakai aja yang tadi angka terakhir yaitu residual 2. Kita masukkan ke test variable list dan klik OK. Outputnya adalah sebagai berikut. Nilai signifikasinya itu 0,00, artinya ini terdapat gejala autokorelasi. Jadi saya akan melakukan penyembuhannya dengan cara memakai rumus lag. Pertama-tama kita klik transform, lalu compute variable. Kita bikin target variabelnya itu lag untuk variabel ln y1. Kenapa pakai data yang tadi? Karena data yang tadi udah disempurnakan, jadi kita tinggal ubah sedikit-sedikit aja. Kita masukkan rumus lag untuk lny, klik OK, dan lakukan untuk keseluruhan variabel. Selanjutnya ln x2, dan yang terakhir ada ln x3. Nah, kalau udah, kita analyze ke regression linear, kita cari nilai residualnya. Masukkan ini dan ini. Plotsnya nggak usah, kita pilih unstandardized-nya, checklist continue, klik OK. Muncul nilai residual 3. Nah, nilai residual 3 ini kita transform lagi, kita bikin lag res 3. Masukkan rumusnya untuk lag res 3, klik OK. Nah, selanjutnya kita analyze nih ke regression linear. Kita masukkan variabel dependennya itu yang res 3, dan variabel independennya itu yang lag res 3. Jadi kita akan ini mengetahui nilai dari multicall-nya itu berapa, nilai betanya, maksudnya nilai betanya ya. Terus kita klik plots, receipt y, separate dx, continue, save-nya kita unchecklist supaya tidak menimbulkan nilai residual baru, dan klik OK. Nah, kita cari pada tabel koefisien. Kita lihat nih nilai unstandardized betanya itu berapa untuk lag res 3. Di sini nilainya itu 0,876. Kita harus ingat-ingat
0,876. Kita bikin variabel baru, kita namain aja variabel alpha. Kita sebelumnya ke transform dulu, compute variable. Kita ingat-ingat 0,876. Nah, kita bikin target variabelnya itu Y1 alpha. Nah, rumusnya ini ln Y1, kita klik aja dari sini deh, ln Y dikurang 0,876 dikalikan dengan like ln Y1, atau sini saya memakai like ln Y. Nah, kita klik OK. Selanjutnya, oh sorry, ini harusnya titik. Kita transform lagi untuk variabel lain. Kita bikin target untuk X2 alpha. Masukkan ini ln X2 dikurangi 0,876 dikali like ln X2. Klik OK. Selanjutnya yang terakhir untuk variabel X3. Kita targetin X3 alpha. Sini ln X3 dikurang 0,876 dan di sini dikalikan dengan like ln X3. Klik OK. Sudah ada variabel barunya Y1 alpha, X2 alpha, X3 alpha. Nah, kita analyze lagi ke regression linear. Kita reset, kita ubah semuanya, yaitu Y1 di variabel dependent, variabel X2 dan X3 ada di independent. Nah, plotsnya usah, save-nya kita munculkan nilai residual baru, klik continue dan OK. Muncul nilai res 4, kita analyze lagi ke non-parametric test, legacy dialogs, dan runs. Kita masukkan tes variabelnya itu ke tes variabel itu yang res 4 atau res yang terbaru tadi, yang terakhir. Klik OK. Nah, outputnya adalah sebagai berikut. Pada pengujian ini dapat dikatakan bahwa nilai sigma berada di atas 0,05, yaitu 0,429. Artinya bahwa pengujian ini terbebas dari autokorelasi. Jadi pengujian ini udah terbebas. Kalau tadi kan masih ada autokorelasi tuh, nilainya masih 0,000. Jadi setelah dilakukan penyembuhan dengan menggunakan rumus lag, akhirnya datanya sudah terbebas dari autokorelasi. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurang lebihnya mohon maaf.